Dalam video ini kita akan membahas cara upgrade memori dan storage dari Acer Nitro 5. Laptop ini memiliki 2 slot memori DDR4 3200 MHz dan 3 slot storage yang terdiri dari 2 slot SSD M.2 NVMe Gen 4x4 dan 1 slot SATA 2,5 inch yang tentunya dapat dipasang SSD atau HDD. Oke, kita mulai aja. Ini kita pakai memori dari ADATA 3200 DDR4 tegangan 1,2 CL22. Terus kita pakai storage tambahnya SSD NVMe generasi 4 dari ADATA Legend 800, storage-nya 1 TB. Oke, kita langsung aja mulai bongkarnya. Bagian back cover di sini terlihat ada 11 baut ya teman-teman. Ini 10, yang satunya ada di sebelah sini. Ya bener, baut satunya ada di stiker warranty. Tapi jangan takut, aku sudah tanya ke Acer Indonesia bahwa kalau kita membuka back cover ini garansinya masih ada, asalkan waktu kita membuka, kita memasang itu nggak ada yang rusak karena pemasangan atau pembongkaran yang kita lakuin. Kalau ada yang rusak karena pembongkaran atau pemasangan yang kita lakuin pada saat upgrade ini, garansinya juga hilang. Tapi kalau cuma stiker ini yang rusak, garansinya nggak hilang. Gitu teman-teman. Ya, kita lanjutin bukanya sampai kebuka full ya teman-teman. Waktu buka back cover yang sabar aja, apalagi kalau laptop baru pertama kali dibuka memang agak susah, perlu bantuan 2 alat atau pencongkel dari plastik ya, jangan dari besi kan bisa merusak covernya. Yap, saat sudah kebuka langsung aja kita mulai untuk pemasangan. Pertama kita pasang dulu memorinya. Jangan lupa hal pertama yang perlu dilakuin yaitu melepas supply dari baterai. Ini soketnya, karena bila soket ini tidak dilepas memang agak riskan ya. Kalau tangan kita nggak pakai sarung tangan bisa membuat short circuit dari motherboardnya. Setelah kelepas kita buka penutup dari memorinya. Kalau di Acer Nitro 5 ini bentuknya seperti plat dari aluminium ya teman-teman. Ini warnanya putih kotak, kita angkat aja langsung. Ya terlihat ada RAM memori bawaannya yang merek Samsung. Kita langsung pasang aja yang memori tambahnya sampai bunyi klik ya teman-teman, jangan lupa. Ya kalau sudah terpasang, kita kembali tutup cover dari aluminium yang berbentuk kotak itu. Jangan lupa untuk dipasin ke ada kayak soketnya juga ya teman-teman, itu penutupnya. Jadi jangan asal pasang aja karena nanti tidak kencang takutnya. Jangan lupa dibaut kembali. Next kita akan pasang SSD tambahannya. Kalau dari ADATA yang Legend 800 ini dia punya heatsink ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ada heatsinknya, diberi 3M. Ini unit SSD-nya. Bagian yang dikasih heatsink itu bagian yang ada IC-IC-nya ya teman-teman, jangan bagian sebaliknya atau bagian atasnya nanti yang kita kasih heatsink. Oke, kita lepas dulu 3M-nya. Lalu kita pasangkan ke bodi SSD-nya. Ya, setelah terpasang sempurna, langsung aja kita masukin ke soket SSD tambahannya. Oh ya, di Acer Nitro 5 ini soket SSD tambahannya ini juga bisa Gen 4 ya, bisa untuk SSD yang Gen 4, jadi speednya bisa kenceng. Jangan lupa dibaut. Oke, setelah itu pasang kembali soket baterai.
Setelah soket baterai, kita coba nyalain dulu ya teman-teman, biar nggak buka tutup. Misalnya kalau ada terjadi kegagalan atau RAM-nya nggak kebaca atau SSD-nya nggak kebaca, kita nggak buka back cover-nya lagi. Kalau biasanya RAM nggak kebaca itu blue screen, ini kita sudah bisa nyala laptopnya, berarti RAM udah oke seharusnya. Untuk SSD nanti kita perlu setting beberapa untuk pemasangan di awal seperti biasa, tapi kita akan jelaskan di scene selanjutnya setelah ini. Setelah laptop dirasa bisa berjalan dengan normal, kita shutdown kembali untuk melakukan pemasangan back cover. Kita tutup, terus pasang back cover. SSD, RAM sudah kepasang, back cover sudah tutup. Kita cek dulu untuk pertama memorinya, RAM-nya pakai CPU set. Kita ngeceknya apakah udah nambah dan terdeteksi dual channel. Sebenarnya flex mode, tapi ini terdeteksi ya benar, udah 24 GB 16 tambah 8. Terus terdeteksi dual channel ya, 2 kali 64. Kalau single channel tuh 1 kali 64. Untuk yang tambahan ya bener ada data teknologi 8 GB, dan untuk time latency-nya 2252 ya, bawaannya oke, mirip lah ya. Oke, sudah bagus. Sekarang kita mau setting untuk SSD barunya. Kita masuk ke disk management dulu ya, sebelum ke Crystal Disk Mark. Kita setting tuh untuk jenisnya kita pilih yang GPT ya. Nanti kita ada initialize di awal-awal GPT. Kenapa pilih GPT? Karena memori yang satunya yang bawaannya itu juga GPT. Kalau kita lihat ya, ini GPT. Jadi kita setting GPT, terus kita pilih new volume. Karena masih unlocated, kita kasih nama DiskD. Nama disknya storage, bebas sebenarnya mau kasih alamat manapun atau nama apapun. Oke, kita sekarang mulai cek ke speednya. Kita cek dulu yang bawaannya di local disk C ya teman-teman. Kita cek berapa speednya. Untuk SSD bawaan rate-nya 6900, write-nya di 4500 mega. Ini kenceng sih karena Gen 4 ya. Sekarang kita cek untuk SSD tambahan ya, ini hasilnya. Untuk read-nya 3600, write-nya di 2500 Mbps. Sesuai ya dengan web asli dari Adata. Dia menjanjikan read-nya di 3500 dan write-nya di 2800. Ya nggak beda jauh lah, masih oke, kenceng juga. Kita kali ini akan membahas laptop gaming dari Acer di lini Nitro-nya, terutama Nitro 5. Jadi di Nitro 5 ini kita ada dua pilihan untuk yang tahun 2023 ya teman-teman. Ada Core i5 dan Core i7 ini. Ada juga Core i9 sih sebenarnya, sama AMD Ryzen 7.
Ini Core i9, cuman kita bahas yang Core i5, Core i7 aja. Karena ada sedikit tricky dari pihak Acernya kalau saya bilang ya. Di color gamut layar setiap tipe. Di Core i5 ini ada 2 tipe jadi teman-teman. Cara bedainnya dari belakang, seri belakangnya ini AN515 strip 58 strip 55E6 dan strip 59X8. Bedanya di mana? Bedanya cuma di color gamut layar laptopnya. Jadi kalau yang 55E6 ini color gambutnya 45% NTSC. Tapi kalau yang 59X8 ini dia color gambutnya 100% sRGB. Dan harganya cuma selisih 500.000 kalau di web resmi Acer. Tapi kalau kalian cari-cari di marketplace, selisihnya cuma bisa paling cuman 100.000 rupiah aja. Jadi kalau kalian cari laptop Acer Nitro 5 ini, mending langsung cari yang color gambutnya 100% sRGB. Jadi pastiin dulu ke penjualnya apa bener ini yang tipe ini 59X8 jadi color gambutnya 100% sRGB, karena terkadang mereka nggak nulisin tipenya nih teman-teman. Nah yang begitu juga yang di tipe i7 Core i7 ya ada 780Q dan 78PT. Bedanya sama di color gamut layar, ini 45% NTSC, kalau yang ini 100% sRGB. Beda harganya juga sama 100 ribuan. Jadi langsung aja kalau nyari yang Acer Nitro 5 yang versi terjangkaunya itu langsung yang 100% sRGB aja color gambutnya. Jadi kalau kalian yang mau editing bisa editing warna dengan tepat gitu teman-teman. Harganya kalau di marketplace juga nggak sampai segini kok. Kemarin saya dapat di bawah ini.